Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat bertemu dalam renungan harian Klase Semarang Timur. Dan pada saat ini mengambil suatu judul kesalehan hidup, diambil dari Kisah Rasul 10 ayat 2. Ia saleh, ia dan seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini berbicara tentang Kornelius. Dalam bacaan kita, ia saleh, ia takut kepada Allah, ia banyak memberikan sedekah, dan ia berdoa kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan kita, siapakah Kornelius itu? Apakah ia orang Israel? Apakah ia orang Yahudi? Ternyata tidak. Ia bukan orang Israel. Ia bukan orang Yahudi. Tetapi ia adalah bangsa Itali. Seorang pemimpin pasukan 100 prajurit. Kalau kita mencermati lebih dalam, ada sesuatu yang menarik. Meski Kornelius bukan bangsa Israel, bukan orang Yahudi, tetapi kesalehannya tidak diragukan lagi. Tidak hanya diakui oleh manusia, tetapi kesalehan Kornelius juga diketahui oleh Allah. Bapak Ibu bisa melihat di ayat 4b. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dalam bacaan kita ada suatu pertanyaan yang juga membutuhkan jawaban. Apa itu? Coba Bapak Ibu Saudara lihat. Kalau kesalehan Kornelius diakui oleh manusia, bahkan Tuhan juga mengakui, bahkan akan selalu mengingat Kornelius. Tetapi kenapa Tuhan menyuruh malaikatnya untuk menemui Kornelius dan memberi pesan agar Kornelius mengutus utusannya mengundang Petrus ke rumahnya? Ada dua hal yang Tuhan ingin ajarkan kepada kita. Yaitu yang pertama, yaitu berbicara tentang karya keselamatan Allah. Kesalehan yang dilakukan oleh Kornelius tidak membuat Kornelius beroleh keselamatan. Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya, lah kok bisa seperti itu? Kalau kesalehan tidak menyelamatkan, apakah tidak berarti kita tidak perlu hidup saleh? Di sini sebenarnya kita diajar bahwa kesalehan hidup apabila tidak didasari iman kepada Tuhan Yesus, ya tidak akan membawa dampak apapun dalam kehidupan rohani kita. Sebab kesalehan kita tidak membawa kita kepada keselamatan. Tetapi kalau kita sebagai orang yang percaya, kita tetap harus hidup di dalam kesalehan. Karena kesalehan itu menjadi sesuatu yang perlu dan harus ada dan perlu untuk kita hidupi. Sebab kesalehan itu merupakan hal yang fundamental yang perlu dilakukan semua orang yang percaya. Bukan untuk beroleh keselamatan, tetapi sebagai bentuk nyata iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab tanpa kesalehan, iman yang kita miliki tidak ada gunanya. Dan dalam bacaan kita bisa melihat untuk memperoleh keselamatan, Kornelius perlu untuk mengimani Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan agar Kornelius dapat mengimani Tuhan Yesus, Tuhan memakai Petrus untuk memberitakan kepada Kornelius tentang karya Tuhan Yesus yang menyelamatkan manusia dari dosa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, melalui kedatangan Petrus di rumah Kornelius yang bukan Yahudi, Tuhan ingin mengajar kepada kita bahwa karya Tuhan yang menyelamatkan tidak hanya dibatasi oleh satu bangsa atau suku bangsa saja, tetapi karya Tuhan untuk semua bangsa, termasuk untuk Kornelius juga. Tuhan memberkati. Amin.